Retnowati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dari SDN 2 Sambirobyong. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam acara KKG Kelompok Kerja Guru Kudus 4 Kecamatan Sumbergempol Tulungagung, di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk kegiatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Acara hari ini dimulai dengan acara pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga materi inti, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Untuk tahapan kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di dalam modul 1.4 ada konsep inti ya budaya positif, antara lain: satu, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif; yang ketiga, motivasi perilaku manusia; keempat, kebutuhan dasar manusia; yang kelima, posisi kontrol restitusi; keenam, keyakinan kelas; dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut pendekatan teori kontras Stephen Covey mengatakan bahwa seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi mulai sekarang kita mengubah paradigma kita tentang belajar. Biasanya kita itu belajar dengan metode ceramah. Nah, sekarang kita menggunakan metode dengan berpusat pada murid. Jadi kita harus mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu bisa semangat dan antusias dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Kata disiplin di sini dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru memberi hukuman itu adalah satu alternatif terakhir bila tidak
perlu digunakan sama sekali. Yang ketiga yaitu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikianlah itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu harus ada di dalam diri kita. Apabila di dalam diri kita itu belum menumbuhkan sikap disiplin, maka perlu peraturan, perlu kolaborasi dengan orang lain. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik, yang jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita, atau motivasi internal yaitu dengan cara kalau di sekolah itu menggunakan peraturan sekolah dan keyakinan ke kelas. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti perlu motivasi ditumbuhkan dari dalam diri, kemudian motivasi intrinsik jika diperlukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang perlu kita tonjolkan yaitu motivasi dalam diri siswa. Berarti kita harus mendorong motivasi siswa itu untuk muncul, untuk menambah semangat belajar. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang di sini dimaksud adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada teori Diana Gosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi intrinsik itu sangat penting. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal, yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat kebinekaan tunggal. Kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Profil pelajar Pancasila bisa kita terapkan di dalam kelas. Kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita harus membuat sekolah itu sekolah seperti taman yang menyenangkan, sehingga menciptakan siswa yang sekolah yang well-being. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah saja, tidak harus sudah sampai SMA, S1, bukan, tapi pembelajaran itu harus sepanjang hayat. Selama kita bernapas itu kita harus membutuhkan pengetahuan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang diungkapkan di Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang ada 3 tadi. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahannya yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Di dalam motivasi yang kedua ini, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan didapatkan apabila saya melakukan kegiatan itu? Yang kedua, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Berarti ini membantu, butuh mengharapkan pamrih. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang nomor 3 ini motivasi yang paling baik. Di sini apa orang yang seperti ini apabila saya melakukannya, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin mendapatkan pamrih atau imbalan. Mereka tulus. Mereka akan melakukan, mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif ya karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, berarti dari dalam diri. Tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu tadi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka berarti memiliki motivasi intrinsik sehingga mereka dapat berperilaku dengan baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Berupa hukuman ini bisa berupa fisik, bisa berupa hukuman verbal. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini diberikan berdasarkan suatu data, umumnya diukur, misalnya setelah 3 kali tugas kok anak-anak tidak menyelesaikannya ya. Di sini kita perlu mengobrol dengan murid. Apa kendalanya yang dihadapi? Kok selama 3 kali tugas itu kok tidak bisa menyelesaikan? Yang kedua, harus menyelesaikan tugas harus menyelesaikan tugas agar tidak tertinggal. Nah, di sini Alfie Kohn mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tidak disarankan kita sebagai pembelajar itu untuk memberikan sebuah hukuman maupun penghargaan. Itu malah menjerumuskan siswa. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang apa ya? Di sini pengaruh efektif yang jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka itu anak akan ketagihan. Maka itu akan menghilangkan motivasi dalam diri. Berarti anak itu akan melakukan sesuatu itu hanya karena ada imbalannya. Itu tidak diperbolehkan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik itu yang kita lakukan. Yang kedua yaitu penghargaan itu tidak efektif.
efektif. Biasanya kita itu kalau ada biasanya kita melakukan penghargaan apabila ada siswa yang bisa menjawab soal, kita beri penghargaan. Contohnya lagi kalau penerimaan raport, biasanya juara 1, 2, 3 itu diberi hadiah. Ternyata itu penghargaan itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Di sini yaitu pengertian penghargaan. Penghargaan yaitu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan ini maka dia akan mendapatkan penghargaan. Yang kedua yaitu jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, itu akan membuat rasa kecewa, sehingga mereka akan berusaha keras untuk melakukan usaha itu. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus tetap terus-menerus memberikan penghargaan. Berarti itu akan menjadi seperti membuat anak itu ketagihan. Jadi anak itu nggak ikhlas untuk melakukannya, karena anak itu hanya mengharapkan imbalan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha dia menguruskan badan juga diberi penghargaan. Itu pun tidak akan berhasil kalau tidak dari dalam diri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penghargaan itu dapat merusak hubungan. Contohnya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri sehingga akan merusak hubungan itu. Yang kedua contohnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, kemungkinan besar muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Berarti dia tidak tulus. Yang ketiga, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan itu akan menimbulkan kecemasan, akan menimbulkan iri dengki dengan teman satu yang dengan yang lainnya. Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Seumpama, bangga juara 1, 2, 3, aku iso orang. Nah, itu akan mematahkan semangat siswa yang lain. Penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Contohnya, sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar universitas, mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang karena hanya ingin bayarannya saja, ingin penghargaannya, tidak mau mengembangkan ilmu yang didapatkan dari kuliahnya tadi. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Yang kelima itu, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Contohnya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid itu akan menjadi berkurang dibandingkan dengan kelompok yang lain. Itu hanya ingin mendapatkan hadiah. Kalau nggak ada hadiahnya, saya nggak mau ikut lomba, Bu. Biasanya begitu kan anak-anak. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, contohnya ketiga, dalam memecahkan masalah, murid-murid itu biasanya memakan waktu yang lama karena diiming-iming oleh hadiah, itu akan cepat selesai. Sekarang tentang motivasi diri dalam diri atau motivasi intrinsik.
Contohnya, saat belajar, anak pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, menyadari dia dapat membaca. Timbullah sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut gembira karena telah berhasil belajar tentang huruf dan kata-kata tadi. Berarti itu akan menimbulkan sebuah semangat, sebuah motivasi dalam diri. Wah, ternyata itu kalau belajar itu bisa pandai ya. Begitu. Yang kedua, jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka itu akan mengambil kegembiraan itu senang dirasakan secara alami. Berarti tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Bocah itu kalau di kelas itu bisa dengan kemampuannya sendiri itu warngi pot. Ternyata untuk mewujudkan disiplin positif itu kita membutuhkan sebuah restitusi atau pendekatan. Restitusi itu apa toh? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berinteraksi, berefleksi tentang apa yang mereka lakukan, memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi setelah seperti di pembelajaran itu Bapak Ibu, pembelajaran itu setelah kita kegiatan pendahuluan inti, kita perlu refleksi untuk mengetahui apa perasaan murid selama pembelajaran dan apa yang telah dicapai dalam pembelajaran itu. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang tadinya penghargaan itu menimbulkan iri, dengan pendekatan dengan restitusi ini itu bisa meminimalisir perasaan iri atau dengki dengan orang lain. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini kita tidak boleh memaksa. Kita harus melalui pendekatan secara personal. Restitusi itu yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Jadi anak itu kalau melakukan sebuah kesalahan itu kita itu harus mencari apa toh yang menyebabkan anak itu melakukan itu. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, kita itu bisa menentukan solusinya, solusi yang terbaik gimana. Yang kelima yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita itu di dalam restitusi itu kita tidak boleh menghukum. Kita harus sebagai teman. Kalau ada permasalahannya, kita panggil anaknya, jangan dibentak-bentak. Itu akan menurunkan mental anak. Kita panggil anak itu satu persatu, terus kita tanyai apa penyebabnya tadi kok dia itu melakukan itu, terus kita tentukan solusinya. Kita kuatkan dengan keyakinan keras dan kita tanyakan dia siap untuk mengubah perilaku buruknya itu mulai kapan. Yang ketujuh yaitu restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada
solusi. Dan yang terakhir yaitu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima yaitu penguasaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang nomor satu yaitu kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini meliputi kebutuhan akan kehubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, di mana dia bergabung. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi kebutuhan untuk dihargai itu penting ternyata. Di sini bisa membuat pencapaian kompetensinya diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh buruk. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini yaitu bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Jadi di sini anak itu cenderung untuk percobaan ini. Aku di YouTube lihat percoba bikin roti bikin mainan apa. Nah, di situ anak ini sering rasa ingin tahunya itu keluar. Dia ingin suka mencoba-coba dan melakukannya dengan hal baru dan yang menarik. Yang kelima yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan itu akan menyedihkan. Berarti hidup itu harus bahagia. Yang selanjutnya yaitu dunia kualitas. Ternyata itu dunia kualitas itu sangat dibutuhkan sekali di dalam pembelajaran. Dunia berkualitas di sini yaitu tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidupnya dan membuat mereka bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, murid kita itu mempunyai gambaran tentang dunia berkualitas ternyata. Nah, tentunya itu sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru ingin membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Sekarang 5 posisi kontrol restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Berdasarkan teori kontrol, William Glasser menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru di dalam sekolah, yaitu
Satu yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Yang nomor satu kita bahas satu-satu. Nomor satu yaitu seorang penghukum. Biasanya itu kita kalau ada anak membuang sampah yang membuang sampah sembarangan, biasanya kita menghukum mereka. Itu ternyata tidak boleh. Kita pas satu persatu, yaitu satu tentang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kita kalau kita menyuruh anak itu biasanya ayo toh cepat-cepat, ini tidak boleh. Anak-anak itu harus kita motivasi, instruksinya kita bangun. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam. Biasanya itu kita memakai tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Seumpama anak itu tidak memakai dasi, itu tidak boleh dihukum. Kita tanya dulu apa penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, kita cari solusinya. Nggak boleh asal hukum. Contoh guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya berkata begini kepada siswa, patuhi peraturan saya, awas. Itu tidak boleh, itu indikator sebagai penghukum. Kamu selalu salah saja. Itu kata-kata itu tidak patut untuk dikatakan. Itu itu sebagai penghukum. Terus kalau ada anak yang mengerjakan tugas, nggak mengerjakan tugas, biasanya pasti selalu terakhir selesainya. Lah, itu akan membuat anak itu merasa down. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut di sini. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh guru yang menggunakan posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, biasanya Bapak Ibu pernah apa enggak melakukan pembuat rasa bersalah? Nah, itu kita jangan sampai menjatuhkan mental anak. Kita harus membangun motivasi intrinsik anak agar anak itu tidak minder. Yang ketiga itu sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu melalui biasanya pendekatan individual. Contoh guru yang menerapkan posisi teman itu sebagai berikut kata-katanya. Ayo bantulah Bapak, ini demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus ada lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Biasanya Bapak Ibu pernah nggak melakukan begitu? Pernah Bu. Ya. Nah, ternyata ini kita itu sebagai posisi teman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ini akan menyebabkan anak itu malah menjadi ketergantungan kepada kita. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku atau orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Biasanya kita itu menerapkan di sekolah itu menggunakan keyakinan kelas. Nah, kita itu cuma memantau. Anak ini keyakinan kelasnya tidak menyontek, seumpama ya, keyakinan kelasnya tidak menyontek. Berarti kita itu memantau anak itu sudah sportif apa enggak ya.
dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama tadi? Apakah sudah diterapkan apa belum? Kalau alhamdulillah kalau sudah menerapkan tidak menyontek lagi. Tapi kalau anak itu tetap menyontek, itu perlu kita awasi dan kita gunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya itu anak kalau ada masalah, seumpamanya permasalahannya sering terlambat sekolah, ya anak itu kita panggil, kita tanya apa kesalahan apa yang dilakukan, mereka menyadari apa enggak, terus kita gali, kalau kamu melakukan itu dampaknya apa, akibatnya apa. Nah, di situ anak itu akan menemukan solusinya sendiri. Berarti anak itu akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi manajer ini berkata sebagai berikut. Apa ya yang kita yakini hari ini? Pernah enggak Bapak Ibu guru lakukan begitu? Yang kedua, apakah kamu meyakini tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita sepakati? Terus, jika kamu melakukan kesalahan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, kita itu akan menanyakan solusinya apa ya kira-kira kalau kalian itu berbuat salah gini. Nah, itu anak itu akan menimbulkan rasa, oh, aku ini salah, aku tuh ini begitu Bapak Ibu. Terus rencana perbaikannya untuk selanjutnya apa ya? Berarti anak itu harus menyadari kesalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Yang keenam, tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini sudah menerapkan keyakinan kelas di sekolah apa belum? Ya, di sini keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Berarti ini ditulis di kelas. Berarti keyakinan kelas ini harus terpampang di dalam kelas. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Di sini tidak boleh membeda-bedakan teman yang dari suku apa, terus yang wajahnya gini, yang anak miskin, anak kaya, itu tidak boleh dibedakan. Semua ini sama. Kita ambil jalan tengahnya. Keyakinan seseorang ini akan lebih motivasi intrinsik dari dalam anak. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu kira-kira membutuhkan kolaborasi apa enggak ya? Iya, tentunya kita memerlukan kolaborasi dengan siswa atau teman sejawat yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan itu sudah paten, tapi keyakinan kelas ini yaitu keyakinan yang kita buat bersama dengan siswa. Kalau ada masalah begini, apa ya yang perlu solusinya apa? Nah, itu perlu kita buat keyakinan kelas bersama-sama yang lebih rinci dan lebih konkret. Seumpama tidak boleh ramai di dalam kelas, atau kalau saat diskusi, kalau ingin bertanya harus angkat tangan dulu, gitu ya. Kita itu menggali menggali potensi anak. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dan keyakinan itu senantiasa dibuat dalam bentuk sikap yang positif. Seumpama
dilarang, jangan rame. Itu kata-kata itu tidak boleh. Seharusnya gimana Bapak Ibu? Kita harus menggunakan dalam bentuk positif. Jangan ramai di kelas diganti apa? Mendengarkan penjelasan dari guru. Berarti kata jangan, tidak boleh itu tidak boleh dipakai dalam membentuk sebuah keyakinan kelas, harus dalam bentuk kata positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami dan oleh semua warga kelas. Seumpama kita membentuk keyakinan kelas, seumpama anak itu kan setiap anak disuruh kamu membentuk keyakinan kelas apa. Setelah itu anak menulis keyakinan kelas yang disepakati tadi, terus nanti kita kelompokkan. Seumpama tidak boleh rame, jangan berisik, itu kan kelompoknya sama ya Bapak Ibu. Nah itu kita kelompokkan jadi satu. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak poin-poinnya dalam keyakinan kelas. Kita ambil yang inti-intinya saja. Yes, yang selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Berarti itu keyakinan kelas itu keyakinan yang kita sepakati bersama, yang kita lakukan bersama. Yang selanjutnya itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau anak-anak itu diajak membuat keyakinan kelas, anak itu akan termotivasi untuk mematuhinya. Oh, aku biyen nulis keyakinan kelas tentang ini, aku eling, berarti aku tidak boleh melanggarnya. Yang selanjutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu tidak boleh setahun sekali kayak kurikulum. Itu sebaiknya itu keyakinan kelas itu 1 bulan sekali itu harus dirubah. Mungkin ada yang perlu ditambahi atau yang perlu ada yang dikurangi. Contoh keyakinan kelas di sini, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. 3, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. 4, komitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Nah, Bapak Ibu, di sini kan kata-katanya itu kata-kata yang bersifat positif. Tidak ada kata jangan, tidak boleh, dilarang. Itu kata-kata itu seharusnya dihindari. Berarti kita harus menggunakan kata sifat yang positif. Pada pendalaman keyakinan kelas, maka guru dan murid diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing di kelas atau di sekolah. Contohnya, tugas guru itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menjalankan keyakinan, menegakkan peraturan kelas dan peduli terhadap murid. Berarti anak itu ditumbuhkan hak dan kewajibannya. Tanggung jawabnya itu di sekolah itu apa, tugasnya itu di sekolah apa. Nah, nanti akan timbul keyakinan ke kelas. Tugas murid itu apa? Kita tanamkan. Tugas murid itu belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Yang ketujuh, konsep inti dari disiplin positif yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Di sini Diana Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama teori kontrol, yaitu ada 3 teori kontrol dalam segitiga restitusi. Itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini
Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Di sini menstabilkan identitas itu, anak itu disuruh menyadari kesalahan yang mereka lakukan itu apa. Kita gali. Kamu tadi, saya lihat kamu tadi mencontek ya, begitu. Berarti kita gali anak itu untuk jujur apa yang mereka melakukan. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hatinya. Biasanya itu anak ada masalah seperti bertengkar sama teman itu mesti emosi ya. Lah, di sini kita harus mendinginkan otaknya anak itu. Emosi, tarik nafas dulu. Tadi kamu ngapain? Kenapa kok begitu? Nah, begitu menstabilkan identitas. Kita mencari sebab dari permasalahan anak tadi dulu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, anak tadi mencontek. Nah, kita tanyakan, mencontek itu baik apa jelek ya anak-anak, begitu. Kalau baik kenapa, kalau jelek apa rasanya, begitu. Anak itu digali apa yang menyebabkan itu, sehingga nanti akan menemukan solusinya sendiri tanpa kita memberikan solusinya. Berarti anak itu disuruh menggali solusi atas masalahnya sendiri. Restitusi itu menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru itu harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang itu pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Semua anak itu pasti melakukan kesalahan. Tinggal kita yang menggali penyebab permasalahan itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, berarti langkah satu tadi tingkah laku yang salah dan yang kedua tadi sudah tervalidasi, maka yang ketiga itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah tadi anak menyadari kesalahannya, terus penyebabnya kita gali penyebabnya apa. Nah, nanti yang menanyakan keyakinan kelas nanti anak itu akan menyadari, oh solusinya begini Bu. Nah, terus kita tanyakan, kamu siap berubah apa enggak? Terus kapan kamu akan memperbaikinya, mulai memperbaiki kesalahanmu, begitu. Jadi anak itu akan termotivasi, akan sadar, akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Pentingnya untuk menanyakan kepada anak, apakah kamu ingin menjadi sukses dan bertanggung jawab anak-anak, itu sangat penting. Ya, kebanyakan anak itu akan menyatakan, iya Bu, saya ingin menjadi anak yang sukses. Nah, kalau sudah menjawab iya, kita gali. Kenapa kamu ingin menjadi? Kita gali penyebabnya. Ingin menjadi orang sukses, kenapa? Terus apa yang akan kamu lakukan agar kamu sukses? Terus yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan kalau sukses? Dan yang ketiga, harapanmu di masa datang itu apa? Begitu
Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab, ada yang ingin ditanyakan, mohon dipersilakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang budaya positif siapa ya? Setelah penjelasan saya tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Silakan angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya di ini. Saya ingin bertanya tentang antara 5 kontrol yang panjenengan jelaskan tadi, manakah yang paling tepat untuk digunakan mengatasi permasalahan anak di sekolah? Sampun Bu. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa 5 posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Dari kelima kontrol itu yang bisa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa yaitu pada kontrol manajer. Di sini kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sebagai penghukum. Sebagai teman itu kurang sesuai, yang sesuai itu yaitu sebagai manajer sesuai dengan restitusi segitiga restitusi tadi yang saya jelaskan tadi. Gimana Ibu? Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sekian saya akhiri kegiatan hari ini. Apabila saya berbuat salah, saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bintang depan gerak. Tegak gerak. Maya. Yola. Diki. Wiardian, Reza. Kita mulai, kita buat kesepakatan kelas dulu ya anak-anak. Kesepakatan kelas kita hari ini yaitu didengarkan kesepakatan kelasnya, jangan ramai sendiri. Yang pertama, tidak boleh ramai di dalam kelas. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saat diskusi apabila ingin bertanya harus angkat tangan dahulu. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil di sini? Tahu. Tadi belum lihat ketika ulangan kamu tadi menjawab ya. Iya. Dari kok guru menjawab itu? Guru. Ya, alhamdulillah kamu sudah menyadarinya. Kenapa sih kamu kok menjawab? Karena Tidak belajar, kenapa tadi malam tidak belajar? Karena main HP apa karena lihat bola? HP. Ya, kalau main HP diberi waktu ya. Kalau sudah malam waktunya belajar, main HP-nya siang aja ya. Nah, kamu di sini tahu nggak kamu melanggar keyakinan kamu dengan membentek? Ya, dengan membentek itu kamu tuh ternyata sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nyontek. Iya, mencontek itu perilaku yang tidak jujur. Jadi keyakinan kelas yang kamu langgar yaitu jujur.
kamu tidak jujur pada diri sendiri, tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Nah, di sini Bu Nunik mau tanya, kapan kamu mulai memperbaiki perilaku dengan kalian? Nah, gimana caranya kamu agar tidak mengulanginya? Dengan cara apa? Belajar lebih awal, kemudian mengerjakan soal. Soal dengan kemampuannya sendiri, nggak boleh mencontek. Meskipun nilainya bagus, meskipun nilainya jelek, harus percaya diri bahwa itu hasil kerjaanmu sendiri, bukan hasil contek. Nah, ya, kapan kamu mulai memperbaikinya? Iya, alhamdulillah sekarang kamu sudah sadar dan mengerti solusinya. Terima kasih Adian ya. Selamat pagi Bu. Iya, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil di sini? Tahu? Apa? Karena terlambat. Oh iya, alhamdulillah kamu sudah menyadari dirinya. Di sini Bu Nunik tidak menyalahkan kamu. Di sini kita belajar ya, belajar menyelesaikan permasalahan Vicky. Kenapa kok kamu tidak terlambat Vicky? Karena membantu mamaku Bu Kenapa mamanya? menjual ayam goreng. Oh iya, bagus. Kamu membantu orang tua untuk mencari nafkah. Begitu. Tidak apa-apa kamu membantu orang tua, tapi ingat kewajiban kamu yaitu sebagai pelajar sekolah harus bangun lebih Awal iya. Apa yang kamu lakukan agar bisa datang lebih awal ya? membunyikan alarm Terus apa lagi ya? sama Tidur lebih awal. Apa ya? Membunyikan alarm. ya, membunyikan alarm. Setelah berbunyi kamu kata waktunya sekolah begitu ya? Iya. Keyakinan apa yang kamu langgar ya? Kalau kamu terlambat sekolah, keyakinan apa yang kamu langgar itu? Ayo tentang komitmen. Iya. Jadi kita sudah menyepakati keyakinan kelas bahwa anak sekolah itu datang harus lebih awal mengerjakan tiket sekolah, ya. Terus kapan kamu mulai merubah hal itu? Ya, benar. Kamu harus merubahnya secepatnya. Terima kasih Vicky. Halo, nama saya Arfian Fatima. Terima kasih Bu Nunik atas sarannya. Saya tidak akan mengulangi menyontek Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kiki, kelas 5. Terima kasih Bu Nunik atas sarannya. Saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih, saya Puri Kartika Wardani dari KKG Gugus 4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nunik karena sudah pengimbasan ya aksi nyata dalam KKG Gugus 4 ini. Nah, ternyata budaya positif ini sangat baik sekali diterapkan di sekolah. Begitu juga manfaatnya segitiga restitusi, yang mana dalam sekolah itu selalu ada permasalahan, dan tentunya dengan segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Insya Allah ilmu yang saya dapat dari Bu Nunik bisa saya terapkan di sekolah. Terima kasih Bu Nunik. Sekian dari saya. I wish you could